Bagaimana bisa menciptakan solusi kalau energi yang seharusnya dipakai untuk menciptakan solusi ini sudah habis dipakai untuk mengeluh? Itulah kenapa keluhanmu harimaumu. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Algus Kanalendra di Live Restoration Serial Video di akhir minggu kali ini yang seperti biasa mengangkat sebuah tema yang akan mengupas berbagai inspirasi seputar restorasi kehidupan dan transformasi diri. Episode kali ini akan mengangkat sebuah tema yang boleh dikatakan cukup ringan tapi bisa jadi sering kita lupakan di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia, tentu kita tidak bisa lepas dari apa yang kita sebut sebagai permasalahan atau tantangan kehidupan, betul? Dan ketika dihadapkan dengan tantangan kehidupan inilah seringkali juga muncul sebuah respon otomatis yang bernadakan keluhan. Namanya permasalahan tentu ia terjadi untuk kita sikapi, untuk kita selesaikan. Keluhan sendiri sebetulnya sudah merupakan sebuah pesan dalam diri kita untuk kita menyiagakan diri dan mengatasi masalah itu. Tapi salah menyikapi hal ini atau salah menyikapi keluhan justru akan menghabiskan energi yang seharusnya bisa kita gunakan untuk menghasilkan solusi. Sebelum kita memasuki bahasannya lebih jauh, tidak lupa saya mengajak Anda untuk subscribe dulu YouTube channel ini, Algus Kanalendra. Kalau Anda belum subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya. Pastikan Anda menjadi salah satu dari mereka yang pertama kali mendapatkan informasi setiap kali saya memperbaharui isi konten dari YouTube channel ini. Kembali ke yang sempat saya singgung di awal pembukaan video kali ini. Keluhanmu, harimaumu. Anda tentu sudah familiar bahwa istilah itu diambil dari sebuah kalimat yang berbunyi mulutmu harimaumu. Kalimat mulutmu harimaumu itu melambangkan bahwa betapa kata-kata punya kekuatan yang sangat besar di mana ia bisa kita gunakan untuk menjaga kita sebagai seekor harimau penjaga atau ia malah menjadi seekor harimau yang menerkam kita karena kekuatan dari kata-kata itu malah berbalik menyerang diri kita. Begitu juga dengan keluhan. Ia bisa menjadi seekor harimau yang menjaga kita atau ia bisa juga menjadi seekor harimau yang malah menerkam dan mencelakakan kita. Bagaimana bisa begitu? Keluhan pada dasarnya adalah sebuah naluri alami yang muncul sebagai respon untuk kita menyikapi sebuah ketidaknyamanan yang kita alami dalam hidup kita. Sebagai manusia tentu kita punya naluri alami untuk menjalani kehidupan yang aman dan nyaman sesuai standar harapan yang kita tetapkan. Dalam kenyataannya tidak selalu segala hal berjalan sesuai harapan kita atau sesuai standar yang kita tetapkan. Betul? Ketika hal-hal ini mulai berjalan di luar standar harapan kita, mulailah muncul ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan inilah yang kemudian berbuah menjadi sebuah keluhan. Keluhan atau mengeluh adalah hal yang manusiawi. Ia menjadi sebuah sinyal bagi diri kita untuk kemudian menyikapi hal tertentu agar hal itu bisa kita bereskan dan kita bisa kembali ke standar keamanan dan kenyamanan yang kita tetapkan. Jadi, tidak ada yang salah dengan keluhan. Yang menjadi salah adalah jika keluhan ini tidak kita sikapi dengan bijak. Sekali lagi, keluhan adalah sebuah sinyal awal. Dari keluhan ini bisa muncul dua respon. Yang pertama, respon yang bersiaga, respon yang mengupayakan solusi. Dan yang kedua, respon yang malah larut dengan mengeluh dan meratap bahkan menyalahkan. Jadi, keluhan baru sebuah sinyal awal dan hal itu merupakan hal yang manusiawi. Namun tindak lanjut dari keluhan itulah yang akan menentukan seperti apa hasil akhir dari situasi yang sedang kita jalani. Bayangkan diri kita seperti sebuah baterai. Kalau baterai ini sebagian dari isinya sudah digunakan, maka kita hanya bisa menggunakan sebagian dari sisanya, bukan? Begitu juga diri kita ketika dihadapkan dengan situasi yang menimbulkan ketidaknyamanan. Keluhan merupakan sebuah reaksi awal untuk kita menyikapi situasi itu. Namun keluhan ini juga sudah menjadi isyarat untuk kita mulai menggunakan energi kita. Jika kita merespon keluhan ini dengan sebuah upaya untuk berpikir kreatif, mengupayakan solusi, maka kesanalah energi itu sedang kita gunakan. Sekali energi itu sudah kita gunakan, maka kita hanya bisa menggunakan sisa yang ada. Jika kita sudah menggunakan energi itu untuk mencari solusi, maka hanya sedikit yang akan tersisa untuk mengeluh nantinya. Bukankah hal itu lebih baik? Tapi bagaimana kalau kebalikannya yang terjadi? Sebagian besar dari energi itu justru sudah kita pakai untuk mengeluh, meratap, dan menyalahkan. Tentu kita bisa menebak seberapa besar sisanya yang bisa kita pakai untuk menciptakan solusi.
Sekali lagi, keluhan adalah hal yang manusiawi. Kita semua memiliki keluhan dalam diri kita ketika dihadapkan dengan situasi yang kita rasa bertentangan dengan standar kenyamanan yang kita tetapkan. Yang membedakan mereka, yang menciptakan lebih banyak perbaikan dan peningkatan kualitas hidup dari waktu ke waktu adalah mereka bisa menyikapi keluhan itu dengan bijak dengan cara mengarahkan energi mereka untuk menciptakan solusi. Sementara mereka yang dihadapkan dengan berbagai macam kerumitan yang seolah tidak terselesaikan, jangan-jangan bisa jadi energi mereka sudah habis lebih dulu di awal karena dicurahkan untuk keluhan, ratapan, dan menyalahkan satu sama lain. Nah, itulah bahasan ringan kita di episode kali ini. Mari menggunakan energi yang ada secara bijak. Gunakan energi yang ada untuk menyikapi keluhan yang kita alami untuk menciptakan solusi. Hindarkan diri dari kebocoran energi yang tidak perlu karena energi itu sudah habis digunakan untuk mengeluh, meratap, dan menyalahkan. Sampai jumpa di episode berikutnya minggu depan di tema inspiratif lainnya. Ingat, subscribe YouTube channel ini Algus Kanalendra kalau Anda belum subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Like juga video ini kalau Anda merasa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah dibagikan di dalamnya sehingga Anda juga bisa menemukannya dengan lebih mudah nanti di daftar video yang Anda sukai. Sampai jumpa lagi, salam sehat, berkah berlimpah, damai dan berbahagia selalu bersama mereka yang Anda kasihi dimanapun Anda berada.